ciri khas bangunan Belanda yang tinggi, kemudian pintu besar, yang mana dulunya kelihatannya ada ya, di sini adalah kamar mandi. Kami akan memperlihatkan tempat di dalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pemirsa yang saya hormati, saat ini saya masih berada di pinggiran kota Salatiga. Nah, Salatiga ini memiliki banyak sekali peninggalan-peninggalan zaman dulu. Beberapa rumah peninggalan Tionghoa, beberapa rumah peninggalan kolonial Belanda masih ada. Seperti yang berada di belakang saya ini adalah bangunan Tionghoa yang dibangun sekitar 1920 dan masih berdiri dengan kokoh. Dan konon ceritanya bangunan ini bahkan paku pun tidak bisa menembus dinding ataupun kayu-kayunya, karena kualitas bangunan ini meskipun hanya terlihat kecil dan kuno, tapi cerita dari masyarakat rumah ini, temboknya tidak bisa ditembus paku, bahkan kayunya pun kalau di pakunya akan bengkong. Pemirsa, inilah rumah tua yang dibangun sekitar 1920. Dan kemudian rumah ini masih terjaga meskipun sudah ada beberapa bagian yang rusak. Dan kenangan masa lalu juga berada di samping saya, bahwa di sini dulu ada terminal lama Kota Salatiga, terminal yang punya kisah masa lalu saat kita dulu waktu kecil di era tahun 70-an, 80-an, bahkan sampai tahun 90-an, terminal di jalan Diponegoro ini sangatlah ramai. Namun sekarang sudah berpindah ke pinggir. Ikuti terus video kami, rumah-rumah kuno pinggiran kota Salatiga. Pemirsa, saya lanjutkan. Di sini ada rumah. Rumah ini benar-benar peninggalan Belanda era tahun 1910. Rumah ini sudah berdiri dan bangunan ini masih megah, masih gagah, dan semua masih asli. Dan ceritanya rumah ini dulunya pernah dijadikan rumah sakit untuk penyakit pes. Penyakit pes adalah penyakit yang disebabkan karena digigit oleh tikus. Dan inilah saksi bisu bahwa rumah kolonial ini adalah pernah berjasa menjadi rumah sakit saat itu. Salatiga memang luar biasa, banyak sekali kenangan zaman Belanda. Yuk lihat di dalamnya. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, di sini dari luar sudah kelihatan ya, ciri khas bangunan Belanda yang tinggi. Kemudian tegel di teras ini masih asli dengan ukuran sekitar 1, 2, 3, 4, 5 kali 5 ya untuk terasnya. Dan di teras ini bisa langsung melihat ke depan untuk jalur Salatiga Semarang, atau kalau sekarang di jalan Diponegoro. Letaknya di Kelurahan Sidorejo Lor, lokasi di Dusun Bletongan ya. Nah, pemirsa, pantas kalau di sini dulu dijadikan rumah sakit karena luas bangunan ini dengan pintu yang masih asli. Grendelnya juga masih berfungsi, gitu. Kemudian sebelum masuk ke ruangan dalam ini, ke ruang tamu, kita lihat sebelah samping dulu. Jadi halamannya cukup luas, bisa untuk parkir beberapa mobil. Ya, tepat di samping rumah ada sebuah
pintu besar yang mana dulunya kelihatannya ada pintu besinya ya. Ini hasil engselnya nih. Ini kemungkinan di sini dulu sebagai garasi mobil. Dan seperti rumah-rumah Belanda yang lain, rumah ini dilengkapi dengan dapur yang sudah kuno ini. Jadi ini benar-benar semakin yakin bahwa di sini dulunya adalah rumah sakit untuk penyakit pes. Ya, kita explore. Nah, ini bagian belakangnya. Luas dan tinggi bangunannya pemirsa, dengan ciri khas kusen-kusen yang besar. Jadi kalau tempat ini dulunya dijadikan rumah sakit, sangat layak sekali karena bangunan juga besar dengan perlengkapan-perlengkapan yang cukup komplit. Jadi ruang dapur, ada ruang isolasi juga, ada beberapa kamar di sini. Itu kelihatan mungkin kamar mandi di sini dulu ya, digempur. Rumah sakit ya. Ya, dan di sini juga terdapat sumur tua pemirsa. Nah, sumur ini saya yakin bahwa sumur ini juga sumur kuno, sumur yang dibuat oleh pemilik rumah Belanda ini, sehingga rumah ini semakin komplit ya perlengkapannya di sini. Bangunannya masih kokoh, bahkan kayu-kayunya tuh masih utuh, apa tuh, usuk ya, usuk rengnya tuh masih utuh pemirsa, jati ini. Luar biasa ini, rumah ini besar sekali. Jadi ada kamar-kamar isolasi, ada dapur sangat besar. Ini di sebelah dari rumah induk. Ada keunikan mas, di atas ada jendela itu. Oh, kemudian bangunan dari belakang nih kita lihat sirkulasi udara yang cukup baik. Jadi bangunan yang atas itu ada jendela kecil untuk ventilasi agar udara yang di dalam tidak panas. Talang air itu juga kuno mas? Ya, itu talang air tuh masih buatan dulu ya, besinya besi, kelihatan besi zaman kuno, zaman Belanda itu. Jadi ini kita temukan tidak sengaja, dan kami tadi sudah diizinkan oleh pemilik. Dalam hal ini beliau adalah cucu dari pemilik pertama, dan konon ceritanya setelah dimiliki Belanda kemudian diteruskan oleh pemilik seorang tentara ya kayak. Dulu sampai sini. Jadi dulunya pemilik ini setelah Belanda pergi dihuni oleh keluarga tentara gitu ya. Nah pemirsa, di bagian belakang ini yang saya perlihatkan dari luar tadi, ternyata bentuknya seperti ini ya. Jadi dapur zaman dulu masih ada tungkunya ya, masih ada tungkunya di situ, tempat memasak dengan membakar kayu, dan kemudian di atas itu masih desain bangunan kuno ya Belanda, itu selalu ada tempat keluarnya asap. Kalau di atas tungku tadi asap harus keluar, dikasih bolong-bolong itu. Ini dapurnya ukuran sekitar 4 kali 4 lah, sekitar itu, atau 4 kali 4. Kemudian ini pemirsa, pintunya ini luar biasa, kayu jati asli.
engselnya masih bawaan. Engsel lagi masih bawaan engsel lagi. Ya, di sini adalah kamar mandi. Nah, orang Belanda itu kan tinggi-tinggi ya. Jadi kamar mandinya itu tingginya itu lebih dari 3 meter. Nah, ini kamar mandi kuno dengan lantai yang masih asli pemirsa. Sekali lagi saya bilang, dan ini cerita dari keluarga atau kerabatnya. Pemilik rumah ini dulunya adalah sebagai tentara yang berdinas di bidang kesehatan, sehingga rumah ini dijadikan rumah sakit untuk penyakit tes dan lain-lain pada saat perjuangan dulu. Kayu di sini itu masih asli-asli semua, jadi tidak seperti bangunan-bangunan yang lain kadang-kadang sudah ditambal sulam ya. Ini masih asli semua, kayu-kayunya nih orangnya masih jati semua, gendeng-gendengnya itu masih asli. Nah pemirsa, setelah kami perlihatkan di sisi bagian samping dan belakang rumah ini yang dulunya sebagai rumah sakit, kami akan memperlihatkan tempat di dalam, yaitu tepatnya di ruang tamu. Nah, ruang tamu ini yang paling menarik adalah semua juga masih asli. Apalagi ruang tamunya ya, bahkan dapurnya, kamar mandinya, sumurnya, gentingnya, kayu usuk, reng kusen, semua masih asli. Apalagi ruang tamu ya, ruang tamu di sini semuanya juga masih asli dengan lantai ya. Lantainya tuh bermotifkan kembang, ukiran kembang, tegel tapi berukirkan kembang-kembang seperti ini, dan ini sangat klasik sekali ini. Ini punya nilai seni yang tinggi. Kemudian tinggi rumah ini kalau enggak salah secara kira-kira sekitar 4 meter ini. Sekitar 4 meter tingginya. Kemudian seperti rumah-rumah Belanda yang lain, setelah masuk biasanya kanan kiri ada kamar ya, ada kamar. Kemudian masuk lagi ke ruang keluarga, dan ini benar-benar cukup besar dan kamarnya banyak. Namun kami mohon maaf hanya bisa sampai di sini untuk memperlihatkan ke pemirsa, hanya sampai ke ruang tamu karena kami hanya diizinkan sampai ke ruang tamu saja. Nah, inilah pemirsa rumah Belanda yang tanpa AC pun terasa sejuk. Tanpa AC terasa sejuk, dan semua bangunan ini dari depan, belakang, samping, sampai kaca-kacanya itu masih utuh. Dan saya lihat itu tidak ada tanda-tanda keretakan atau kerusakan daripada bangunan ini. Nah, inilah kehebatan orang Belanda yang bisa membuat bangunan ini bisa usianya ratusan tahun tanpa ada kerusakan yang berat, apalagi berat ya, kerusakan kecil aja hampir tidak ada. Nah, inilah pemirsa bukti fakta ada nyata dan tidak mengada-ada bangunan kuno, bangunan yang masih bisa kita perlihatkan kepada pemirsa semua. Saksi fakta ada nyata dan tidak mengada-ada. Inilah dulunya bekas rumah sakit penyakit pes di pinggiran kota Salatiga. Pemirsa semua, sungguh besar bangunan ini dan pernah berjasa untuk pengobatan penyakit. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga mengedukasi kita semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.